pakai pisau, saya pakai kunci L, ini namanya pertarungan yang seimbang. Yang paling penting adalah ingat, ini bukan kita tidak niat untuk mencederai orang atau membunuh, apalagi guys. Biasakan pakai instingnya, lumpuhkan, sehingga ketika kita pakai kayak gini, ketika dia serang, pastikan ininya dulu diketok aja tulangnya. Tak, gitu ya, selesai. Tak, baru pukul, boom. Oke. Sesi pertanyaan apa tadi? Pisau. Wah, ini cilaka nih. Ada dua. Ada dua hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah bagaimana kalau orang mengintimidasi kita tanpa pisau dulu ya, sabar. Mengintimidasi kita tiba-tiba tanpa dia menggunakan pisau. Jadi sebagian besar orang dia akan mengintimidasi dengan dia seperti ini. Ketika seperti ini ketika seperti ini kita hanya fokus ya, jangan pernah fokus pada tangannya. Ini yang paling sering. Bisa kayak gini, bisa dipegang tangannya atau macam-macam gini. Jangan pernah fokus pada tangan. Ketika kita ingin menjadi insting menaklukkan yang bagus, kita tidak pernah fokus pada tangan, kita fokus pada badannya. Sehingga ketika dia seperti ini, seperti ini, jangan kayak gini-gini. Apalagi kalau kita di tembok kan, jangan fokus pada tangannya. Pelajari body mekanisnya. Sederhana, ketika Anda dicekek seperti ini, yang Anda lakukan adalah tangan ini. Orang sering mengatakan seperti ini. Ya kalau tangannya kecil, kalau tangannya gede. Kalau dia orang gym, yang lingkaran lengannya aja 50 cm gitu kan. Anda kayak gini ya, dia ketawa. Ini nggak akan bisa terjadi apa-apa. Oke? Yang Anda lakukan ada Anda pelajarin body mekanisnya, maka jadi cerdas. Oke? Maka tadi saya bilang body weak point gitu kan. Nah, ini masih body weak point juga. Ketika kita seperti ini, kita tahu tangan itu kan ada siku, ini kan ya. Pelan ya nih, kan ada siku gini-gini toh kan. Nah, ketika kita tahu siku bisa diginikan, mau dia tangannya gede juga kayak gini, jangan fokus pada melepaskan tangan, fokus pada ini loh. Kalau dia dekat ini nggak usah dipikirin, pukul aja langsung. Gampang kan? Ya, pukul aja langsung. Kalau kita dekat, kalau dia agak jauh gitu, biasanya khususnya untuk wanita gitu kan, gini tangannya nggak nyampe gitu kan. Nah, kita tahu bahwa mukul nggak akan nyampe. Kita harus hilangkan ini. Tujuannya adalah bukan untuk menghilangkan ini. Tujuannya adalah menghilangkan ini untuk mukul. Jadi target utamanya bukan menghilangkan serangan, tapi mukul. Tapi untuk bisa mukul kita harus hilangkan serangan. Dan kita tahu ini tangan bisanya diginiin. Kalau diginiin dia kuat. Apalagi dia agak nekuk kayak gini, diginiin dia kuat nih. Bagi dia nahan. Yang tahu kan kita gunakan aja, ini body mekanis manusia. Tidak bisa dibohongin, body mekanis manusia memang kayak gitu. Ketika dia kayak gitu, turunin aja tangannya gitu. Sederhana banget. Oke? Apalagi dia sok-sokan dorong gitu kan. Nah, ketika dia kayak gini nih, anggap kita jalan, nanti sampai di sini dorong saya gini. Dia maju, saya mundur, terus tiba-tiba dia mau dorong saya. Singkirin aja ke sini. Sederhana aja. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Karena kenapa tadi mudah? Karena ketika dia dorong seperti ini kan dia dorong tangan ini kan tangan kanan dia dorong. Ketika dia dorong ada gaya dorong ke depan, ya guys ya. Saya cuma tinggal pindahin aja ke samping ini. Dan saya siap pukul. Sederhana banget. Oke? Itu kalau yang normal yang biasanya terjadi dalam kondisi tanpa senjata. Nah, berikutnya adalah tiba-tiba dia menggunakan ini yang cekek tangan buang. Yang nanya nih siapa sih namanya? Proses. Hah? Mas yang nanya ya. Pisau gitu kan. Nomor satu kalau Anda ketemu orang lawan pisau, nomor satu adalah lari. Jangan gaya ketika ketemu lawan yang pakai pisau gini, jangan gaya langsung wah seperti di film kungfu gitu kan, atau seperti di film maju dikit. Seperti dulu, saya pasti bisa. Ketika Anda ketemu orang menggunakan pisau, ya, Anda harus berpikir mencari sesuatu. Minimal, guys, minimal. Ini pembelajaran dari sensei saya. Sorry, bukan mau buka celana ya guys. Ini mau buka sabuk. Minimal ketika ada orang menggunakan pisau sama kita, ini ilmu yang luar biasa dari sensei saya dulu ketika saya berlatih karate. Yes, buat teman-teman karate, saya juga anak karate, saya karateka, OS. Oke. Salah satu pembelajaran dari sensei saya adalah selalu cari sabuk yang mudah dilepas. Jadi ambil, set, langsung tarik.
Ketika dia bersiap-siap untuk maju, Anda lilitkan ini di tangan Anda. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan tangan Anda tidak kena sayat. Minimal kok kena sayat nggak robek lah. Dan Anda siap-siap berikan tangan ini ke lawan. Ini yang paling sederhana sekali. Salah satu pembelajaran yang pernah saya terapkan juga di pengalaman saya zaman dulu, di zaman jahiliyah dulu. Ketika ketemu orang yang pakai pisau dan saya tidak bawa apa-apa, minimal saya punya sabuk. Makanya tolong beli sabuk yang cukup kuat untuk menahan pisau. Saya akan berikan pisau saya, tangan saya ini ke, bukan bermaksud memberikan, tapi jaga-jaga seandainya pisau ini akhirnya kena tangan saya. Sehingga ketika dia main pisau, saya akan seperti ini. Sehingga ketika dia nyerang, nggak kena sih pisaunya kan. Tapi jaga-jaga, seandainya kena bagaimana gitu kan. Dan berikutnya, ketika ketemu orang pakai pisau, jangan pernah berpikir untuk melepaskan pisaunya. Itu cuma ada di film guys. Yakin itu cuma ada di film, beneran. Ketika ada pisau seperti ini kan, iya, jangan pernah berpikir untuk ketika dia pukul, wah gitu kan. Terus gimana tadi ya? Saya sampai nggak tahu caranya. Entah ada yang diginikan dan disemakan gitu kan. Karena pengalaman saya 5 tahun di dunia jahiliyah. Iya, saya sempat 5 tahun menjadi profesional bodyguard gitu kan. Kami tidak pernah dilatih untuk melepaskan pisau atau dilatih untuk yang namanya mengambil pisau lawan. Yang dilatih itu adalah ketika ketemu sama orang yang pakai pisau, yang kita lakukan adalah kita saya akan pegang pisau dan ini akan saya sikat sampai dengan ini lepas. Dan berikutnya, ketika ketemu orang pakai pisau, jangan pernah berpikir untuk melepaskan pisaunya. Itu cuma ada di film guys. Yakin itu cuma ada di film, beneran. Ketika ada pisau seperti ini kan, iya, jangan pernah berpikir untuk ketika dia pukul, wah gitu kan. Terus gimana tadi ya? Saya sampai nggak tahu caranya. Entah ada yang diginikan dan disemakan gitu kan. Karena pengalaman saya 5 tahun di dunia jahiliyah. Iya, saya sempat 5 tahun menjadi profesional bodyguard gitu kan. Kami tidak pernah dilatih untuk melepaskan pisau atau dilatih untuk yang namanya mengambil pisau lawan. Yang dilatih itu adalah ketika ketemu sama orang yang pakai pisau, yang kita lakukan adalah kita saya akan pegang pisau dan ini akan saya sikat sampai dengan ini lepas. Oke. Saya akan lakukan segala cara untuk megang ini karena ada kemungkinan boom ketika dia akan pindah gerakan pisaunya ya. Dan ingat, akan tetap ada kemungkinan Anda terkena pisau. Makanya tadi saya bilang, ketika ketemu lawan yang pakai pisau, saran saya pertama adalah lari. Itu yang paling penting ya guys. Tapi kalau Anda tidak bisa lari, minimal Anda cari sesuatu. Bisa Anda pakai sabuk. Kalau tiba-tiba Anda ngelihat ada batu, tiba-tiba Anda gini, Anda bilang, wah pakai pisau, ada batu, bilang, tunggu sebentar ya, Anda lari, dia ada batu. Jadi kalau Anda tidak punya pisau, ya Anda lihat batu, Anda pakai batu guys, ya, Anda pakai batu. Jadi ketika lawan seperti ini nih, pastikan ketika dia nablakkan pisaunya, Anda batunya dulu kasih. Minimal tangan Anda nggak kena, batunya disikatin, baru pukul. Oke, atau kalau ada tongkat, ada kayu dan lain sebagainya itu boleh. Atau ini rahasia guys. Sebentar ya. Oh ini. Atau saya kembali. Pernah lihat ini guys? Ini namanya kunci L untuk buka ban. Oke. Karena pengalaman saya 5 tahun di dunia seperti itu, saya selalu menaruh kunci L berada di bawah jok mobil saya. Oke. Kalau Anda naik motor gimana? Anda selalu siapkan yang namanya obeng di tas Anda. Jangan bawa pisau guys. Kalau Anda bawa pisau, Anda rahasia Anda kena. Kadang baton stick aja bisa kena. Lebih baik Anda pakai obeng, pakai kunci L ya kan. Obeng kan ada yang panjang tuh. Anda pakai itu. Jadi manfaatkan alat-alat yang
biasa digunakan untuk memperbaiki kendaraan. Ini kunci L. Sehingga Anda bisa pakai kunci L ini untuk menghadapi serangan. Ketika dia pakai pisau, sebentar ya, Anda lari ke mobil. Kan Anda lari aja ke mobil. Anda lari ke mobil, Anda udah tahu banyak, buka mobil, ambil kunci L. Nah, yuk. Nah, bilang sekarang baru kita seimbang nih, gitu kan? Ini baru seimbang. Ketika dia pakai pisau, saya pakai kunci L, ini namanya pertarungan yang seimbang. Yang paling penting adalah ingat, ini bukan kita tidak niat untuk mencederai orang atau membunuh apalagi guys. Biasakan pakai instingnya, lumpuhkan. Sehingga ketika kita pakai kayak gini, ketika dia serang, pastikan ininya dulu diketok aja tulangnya. Tak, gitu ya, selesai. Tak, baru pukul, boom. Oke. Nah, ketika kita bicara pisau, jadi panjang gitu ya. Ini dua materi ini. Makanya saya bilang nanya pisau ini kebangetan ini. Oke. Iya. Ketika kita bicara tentang pisau, sini mas, itu ada konsepnya. Sama juga, maju dikit, tentang segitiga. Oke, kita lihat cara dia megang pisau. Dari cara dia megang pisau, kita sudah tahu bagaimana cara dia nyerang. Kalau dia pegang pisau kayak gini, guys, ya, dan posisi saya adalah setengah ke kanan, setengah ke sana, maka saya sudah tahu dia nggak akan ngambil pisaunya gini. Dia pasti ngambil pisaunya gini. Oke, kalau zaman dulu namanya ini apa? Positif negatif, gitu kan? Dia pasti ngambilnya kayak, dia pasti ngambilnya negatif. Sehingga ketika saya udah kayak gini, saya ngambilnya, dia sudah pasti negatif posisinya. Cuma perbedaannya dia bisa ke sini, bisa ke bawah gitu kan. Tapi pasti ngambilnya negatif. Sehingga ketika dia seperti ini, kita sudah tahu pasti ini akan menyerang ke arah negatif. Ini pasti negatif. Beda dengan kalau posisinya seperti ini. Nah, kalau seperti ini. Ini sudah pasti positif. Jadi positif gini, ini positif, ini negatif. Gampang aja. Ini positif, negatif. Pisau itu kan gerakannya cuma 1, 2, 3, 4 ya kan, 5, 6 gitu kan. 7, 8. Udah cuma gitu doang, arah mata angin. Tidak ada yang lain. Tapi 7, 8 itu sangat jarang sekali. Biasanya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 aja. 7, 8 apa? Ya, ini kan tengah. Oke. Itu sudah pasti. Sehingga ketika dia kayak gitu, kita udah tahu posisi kayak gini, dia berada di luar kita, dia berada di dalam saya. Ini pasti positif. Nyerangnya pasti positif. Sehingga ketika ini dia pasti nyerangnya positif, saya akan tinggal. Udah positif nih, kosong. Tapi kalau posisinya di sini, ya, ini sudah pasti negatif. Makanya saya bilang tadi, posisi itu menentukan prestasi. Ketika dia serang sini, dia pasti negatif. Ini gampang. Tok, 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 gitu kan. Mau diperbaikin nggak?